Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini seperti biasa ya, kita akan menganalisis ada 6 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin ditutup di hari Jumat kemarin ya. Dan kemudian tujuannya apa tujuannya untuk tindakan apa yang akan kita ambil hari ini ketika nanti open market di hari Senin nanti ya. Jadi untuk kalian yang masih punya, apakah kita masih bisa hold dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya, ataukah kita harus sudah mulai take profit ya, dimana dia sudah mendekati area resisten dan kemudian sudah mulai muncul candle rejectionnya, ataukah ternyata kita malah sudah harus cut loss dimana dia sudah ngejebol area supportnya ya. Dan untuk kalian yang belum punya, apakah kita sudah bisa mulai entry, ataukah kita harus menunggu lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi dibandingkan dengan saat ini ya. Oke. Untuk kalian belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini, otomatis akan bergabung dengan grup WhatsApp kami ya. Dimana di sini kita bisa sharing-sharing dengan member-member yang lain ya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut aja. Untuk saham yang akan kita lihat adalah saham WMUU. Oke, kalau untuk WMU ini status terbarunya atau update terbarunya ternyata dia masih tetap downtrend ya, dimana kalau kita lihat sendiri di sini dia masih tetap berada di bawah resisten trendline downtrendnya. Dan kemudian kalau kita lihat dari struktur MA-nya, dimana MA50 masih berada di bawah MA200 dan candle-candle juga masih berada di bawah MA50-nya seperti ini. Berarti untuk saham ini sendiri berarti dia masih downtrend. Dan untuk kalian yang masih punya saham WMU ini, saya sarankan ya masih sama ya seperti sebelumnya. Selagi dia belum menembus harga 130 masih aman untuk kita hold. Tapi kalau seumpama 130 ini ditembus juga, berarti dia bisa dibilang akan membentuk lower low yang baru ya, dimana ciri-ciri saham yang melanjutkan fase downtrendnya dia akan membentuk lower low selanjutnya ya. Oke, di sini kalau kita lihat di sini sudah terbentuk lower low. Saya akan buat lower low gitu aja ya. LL itu adalah lower low. Di sini lower low. Di sini adalah lower awalnya ya. Kemudian di sini lower low. Sini juga lower low. Sini juga lower low. Nah, tapi di area sini dia gagal membentuk lower low ya. Jadi di sini bisa dibilang mulai ada perlawanan di sini. Jadi dia belum membentuk lower low. Jadi ada kemungkinan nanti dia akan bergerak seperti ini untuk saham WMU ini. Dia akan breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini. Tapi kalau seumpama nanti dia ngejebol supportnya ini atau bergerak seperti ini, berarti dia otomatis sudah membentuk lower low yang baru ya. Nah, berarti seperti ini, berarti dia akan melanjutkan penguatan di fase downtrendnya. Jadi kalau untuk kalian masih punya, silahkan keluar kalau dia sudah ngejebol harga 130, di mana 130 itu adalah lower low sebelumnya di sini ya. Jadi kalau semua 130 tembus, mending keluar dulu aja. Berarti dia akan membentuk lower low atau support yang lebih rendah lagi dibandingkan dengan support sebelumnya. Berarti penguatan downtrendnya akan semakin kuat ya. Dan untuk kalian yang belum punya, saya sarankan mending tunggu dulu. Kalau emang mau masuk, kita tunggu dulu aja dia kembali ke area supportnya ini. Misal di harga 132 atau di harga 130-an. Misal di sini kita jemput di area sini, bataskan cut loss kita satu tick aja di bawah area di harga 130-an. Dan target kita di sini untuk terdekatnya mungkin di MA50-nya aja dulu ya. Oke, jadi misal kita masuk di harga 132, batasan cut loss kita di harga 129 dan target take profit kita yang terdekatnya di MA50 di harga 142 ya. Dengan persentase take profit kita adalah 7,58% dan target batasan cut loss kita adalah di harga 129 di persentasinya 2,27%, dimana kalau bisa kita lihat sebelumnya di sini ketika dia turun dan kemudian di MA50 dan turun lagi menyentuh MA50 dan sudah turun lagi ya. Atau kita tunggu aja dia sekaligus lebih membaik lagi ya, dimana dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini. Jadi ada dua pilihan ya untuk kalian yang belum punya. Silahkan kita tunggu di area supportnya sini, atau kita tunggu dia breakout sekalian dari area resisten trendline downtrendnya. Dan untuk kalian yang masih punya ya tadi ya masih sama. Jadi selagi dia belum menembus harga 130 masih aman untuk kita hold dengan harapan dia akan lanjut atau berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya ini. Oke, selanjutnya ada saham TINS.
Saham TINS ini agak mengkhawatirkan ya, dimana kalau kita lihat sendiri di sini, kalau ini saya hapus aja, saya bersihkan dulu biar gak terlalu rame. Karena support resisten itu kalau terlalu rame jadi kurang enak untuk dilihat ya. Oke, jadi di sini kalau bisa kita lihat di mana di sini TINS itu sebenarnya sudah agak sudah membaik ya, di mana di sini dia sudah membentuk pola golden cross di sini di tanggal 11 Maret kemarin ya. Dan kemudian dia naik terus, dan kemudian MA50 berada di atas MA200 konsisten, tetapi di sini dia sudah ngejebol ya. Di sini di tanggal berapa? Di tanggal 10 Mei kemarin dia ngejebol MA50-nya, dan kemudian tetapi di sini TINS itu masih tertahan di MA200-nya ya. Dan kemudian dia kembali lagi naik di sini, kemudian MA50 di breakout lagi. Dan kemudian dia ternyata di sini dijebol lagi ya di sini. Sini MA50 dijebol lagi, dan kemudian support strukturnya ini juga ditembus juga, di mana itu adalah area resisten sebelumnya. Di sini resisten, sini juga resisten. Berarti harusnya kan kalau resisten di breakout, maka resisten akan berubah fungsi menjadi area support selanjutnya. Tapi ternyata di candle yang ini ditembus juga ya, di tanggal 17 Juni kemarin ditembus juga. Dan kemudian di sini juga ada, kalau kita lihat di sini ada support trendline uptrendnya di sini ya. Di sini adalah support awalnya atau sentuhan awalnya, dan kemudian di sini ada sentuhan keduanya, di sini adalah sentuhan ketiganya. Tapi dan sini gagal untuk menjadi atau membentuk pantulan keempatnya di sini ya. Dan di sini di tanggal 17 Juni kemarin ditembus juga di sini. Dan kemudian dia sudah retest ya, di sini sudah retest di tanggal 21 Juni kemarin dia sudah retest, dan kemudian ternyata akhirnya dia nggak kuat ya, nggak kuat juga ngejebol itu. Dan kemudian di sini MA 200-nya juga sudah ditembus kembali ya. Oke. Berarti saya simpulkan dia sudah memberikan kode kedua ya saat ini, dimana kalau sebelumnya dia ngejebol MA50 tapi masih tertahan di MA 200-nya, tapi di sini kondisinya berbeda, dimana dia sudah ngejebol MA50 dan kemudian ngejebol juga MA 200-nya. Berarti dia sudah memberikan dua kode di mana dia akan memulai atau memasuki fase downtrend-nya kembali ya. Jadi kalau kita lihat dari fase sebelumnya atau dari pola sebelumnya di sini, ketika dia ngejebol MA50-nya, di sini ngejebol MA50-nya, kemudian ngejebol MA200-nya, dia kembali lagi. Tapi di sini kalau kita lihat ketika dia ngejebol MA50-nya dan kemudian ngejebol juga MA200-nya, dan kemudian dia lanjut turun sampai ke harga 1250-an ya. Oke, di sini kita lihat ketika dia ngejebol MA50-nya dia minus 19%-an ya, atau ke harga 1240-an. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian di sini kalau kita lihat di sini juga ada support struktur, di mana itu adalah area resisten sebelumnya. Di sini MA-nya saya hilangkan dulu. Di mana ini adalah area resisten sebelumnya, kemudian resisten di breakout, dan kemudian di sini menjadi area supportnya, dan kemudian di sini juga sempat mantul sedikit, dan kemudian akhirnya dijebol kembali. Dan kemudian di sini di breakout lagi di area ini, dan kemudian di sini retestnya untuk menjadikan area support selanjutnya. Harusnya dia kemarin ketika dia rontok terpantul di area sini ya, di area harga 1525, tapi ternyata ditembus juga di tanggal 23 Juni kemarin. Jadi untuk saham TINS ini berarti target selanjutnya dia kemana? Jadi kalau dari pola sebelumnya berarti dia akan lanjut ke harga 1285 ini ya. Oke, seperti itu ya secara teknikalnya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham TINS ini, jadi terserah ya. Jadi kalau saran saya harusnya di candle 23 Juni ini kemarin harusnya kita sudah keluar ya. Dimana di sini, kalau di sini ya, kalau kita keluar di sini sampai ke sini itu sekitar 17%-an ya, sampai ke harga 1245. Ya, jadi seperti itu. Jadi di sini bisa kita lihat di sini ada indikasi dia akan retest lagi. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya silahkan, kalau saya pribadi harusnya di sini kita sudah keluar, di mana target selanjutnya dia adalah di harga atau di area sini di harga 1240. Tapi kalau semua 1240 ditembus juga berarti dia akan lanjut ke area support yang lebih rendah lagi ya dari support saat ini ya. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham TINS ini, saya sarankan untuk pantau aja dulu pergerakan TINS itu akan kemana. Apakah dia akan berhasil kembali lagi ke atas area sini atau nge-breakout area sini di harga 1565, ataukah dia akan lanjut turun ke harga 1285 ini. Jadi kalau kita kalau dia turun ke area sini, ya udah kita buy on support aja di harga 1285, di mana itu juga adalah area pantulan sebelumnya di sini ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih punya, silahkan pilihan kalian atau mau cut loss di sini atau mau cut loss ketika dia sudah ngejebol area sini juga ya. Dimana kalau dia ngejebol harga 1240, berarti dia akan lanjut ke area support selanjutnya. Mungkin kalau saya lihat di sini ada support terkuatnya di sini ya, di harga 550-an ya.
Oke, seperti itu. Selanjutnya ada saham SMGR. Nah, SMGR ini sudah mulai menarik ya, dimana kalau kita lihat sendiri di sini adalah resisten trendline downturn-nya, dan kemudian di sini bisa dibilang dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downturn-nya di sini. Sudah breakout di sini, dan kemudian kalau saya munculkan lagi MA50 dan MA200-nya, dia sudah konsisten berada di atas MA50-nya, dan kemudian di sini ada lebih baik lagi ya, dimana di sini adalah area resisten sebelumnya, dimana batas atasnya adalah di harga 7.550 dan batas bawahnya di harga 7.425 ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya ada tiga pantulan di sini. Dan kemudian dia kemarin sudah breakout ya, dimana dia kemarin closingnya di harga 7.625, dan kemudian di sini juga dia sudah breakout dari MA200-nya di sini. Dan kemudian di sini kalau saya buatkan support support trendline uptrendnya di sini saya hubungkan dengan lower pertamanya di sini, dan kemudian di sini lower high kedua, di sini lower high ketiga, dan kemudian saya hubungkan atau saya lanjutkan sampai ke area resistennya sini, maka jalurnya itu akan seperti ini, dia naik turun, maka akan terbentuk lower high selanjutnya. Oke, seperti itu. Jadi untuk kalian yang masih masih punya saham SMGR ini, silahkan kalian hold terus, dimana saham ini sudah mengindikasikan bahwa dia akan sudah mulai bergerak reversal atau mengakhiri fase downtrendnya, dimana dia sudah breakout dari resisten trend downtrendnya, dan kemudian dia juga sudah ngejebol MA50-nya, dan sekarang juga kabar bagusnya dia sudah ngejebol MA200-nya, MA200-nya juga, maksud saya, betul ya. Oke, berarti itu adalah indikasi dia akan mulai memasuki fase uptrendnya, dan sebentar lagi kalau dia konsisten berada di atas MA200-nya candle-candlenya, maka MA50 akan bergerak ke atas dan kemudian akan membentuk pola golden cross seperti ini. Di sini saya akan buat seperti ini ya, pergerakan MA50-nya. Dan kemudian di sini MA200-nya akan saya panjangkan ke samping sini. Maka akan terbentuk golden cross seperti ini ya, dimana MA50 memotong ke atas MA200-nya. Jadi di sini bisa dibilang lebih menarik lagi ya kalau dia sudah membentuk pola golden cross seperti ini dari MA50 dan MA200-nya. Dan untuk kalian yang masih belum punya, coba kita lihat dari risk reward-nya. Kita masuk di harga closing kemarin di harga 7.625, dan batasan cut loss kita mungkin kalau kita maksimalkan di bawah trendline ini udah terlalu tinggi ya, dan di MA50 juga sudah lebih dari 10%. Oke, jadi kita keluar aja di sini 1 tick atau 2 tick di bawah support trendline support strukturnya ini ya, di harga 7.375, atau saya sempitkan lagi. Oke, mungkin di harga 7.375 aja ya, dimana itu juga berarti sudah kembali ngejebol MA200-nya. Berarti kalau dia kembali ngejebol MA200-nya, berarti pola reversalnya akan mulai terganggu ya, atau bisa bilang mulai agak kurang valid ya. Dan untuk target terdekatnya mungkin kita akan proyeksikan di sini aja di harga 8.375, dimana itu adalah area support sebelumnya di sini ya. Oke, 50 ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk target terdekatnya adalah di harga 8.350 dengan persentasi 9,15%, dan batasan cut loss kita di harga 7.375 dengan persentasi 3,28%. Tentunya menarik ya, dimana dia sudah mulai mengindikasikan akan reversal, dan kemudian risk reward kita juga bisa dibilang cukup bagus ya. Oke, seperti itu ya untuk saham SMGR. Selanjutnya ada saham Bukalapak. Kita lihat Bukalapak perkembangannya seperti apa. Oke, ternyata Bukalapak sampai sekarang juga belum membentuk lower low yang baru ya, dimana di sini lower low-nya adalah di harga lower low sebelumnya di harga 256, dan kemudian dia sekarang masih konsisten tetap berada di atas harga 256-nya dan belum ngejebol harga 256-nya. Berarti kalau seumpama 256 ditembus, berarti dia akan membentuk lower low yang baru, dimana berarti itu adalah ciri-cirinya dia akan fase downtrendnya akan semakin menguat. Tapi di sini dia masih tetap konsisten bergerak sideways di dalam area sini ya, seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk kalian yang mau beli saham Bukalapak ini, kita bisa aja beli dekat-dekat di harga atau mendekati harga 256-nya ini ya. Dimana kalau dari pola sebelumnya ketika di candle ini dia menyentuh harga 260-an dan kemudian dia naik segini. Coba kita lihat di sini.
dia naik sekitar 14%-an, dan sekarang berarti dia berada di tengah-tengah. Jadi kalau emang kalian mau masuk, kita bisa masuk aja di dekat-dekat area sini, dan batasan cut loss kita satu tick aja di bawah harga 200, di bawah harga 256 ya. Misal kita masuk di harga-harga 266 juga masih aman ya, dan kemudian untuk target kita di bawah MA50-nya di harga 306 dengan persentase 15,04%. Tentunya nanti ya. Jadi di sini kan kalau bisa kita bilang di sini sudah mepet dengan area resisten ya, dimana resistennya cuman 6%-an, dan kemudian batasan cut loss kita juga sudah lebih dari 10%. Jadi sabar, tunggu aja dia masuk. Mungkin kalau secara ininya ya, secara bagusnya untuk masuk di harga 266 aja, dimana batasan cut loss kita satu tick di bawah 256 itu cuman 5,26%, dan target kita terdekatnya di harga 306. Presentasi yang akan kita dapat atau target take profit kita sekitar 15,04% dari saham Bukalapak ini, kalau untuk yang belum punya ya. Nah, seperti itu. Jadi mana dia bergerak sideways di dalam area sini, dan untuk kalian yang masih punya, kita masih aman untuk hold terus dengan harapan dia akan berhasil breakout dari area resisten ini di harga 320 ini. Berarti kalau dia berhasil breakout dari harga 320 ini, otomatis dia berada di atas MA50 juga. Berarti dia akan memulai fase reversalnya, di mana dia berhasil bergerak di atas MA50 kembali. Tapi kalau sumpah nanti dia ngejebol harga 256 nih, ya mending keluar dulu aja. Berarti dia akan fase downtrendnya akan semakin menguat, di mana dia membentuk lower low yang baru lagi atau membentuk support yang lebih rendah dibandingkan dengan support sebelumnya di sini. Oke, seperti itu ya untuk saham Bukalapak. Selanjutnya ada saham MPMX. MPMX ini tadi sama seperti saham TINS ya, dimana dia sudah ngejebol MA50-nya, dan kemudian sudah ngejebol MA200-nya, dan kemudian di sini juga support strukturnya juga ditembus ya. Dimana di sini bisa kita lihat ini adalah support sebelumnya atau pantulan sebelumnya di sini. Kemudian di sini juga ketika dia menyentuh area sini, dan kemudian dia mantul naik sampai ke harga berapa ini? Ke harga 1400-an. Tapi di sini di tanggal berapa nih? Tanggal 15 Juni kemarin akhirnya dia dijebol juga, dan kemudian dia di sini dia retest ya. Sini dia turun, dan kemudian dia retest, dan ada kemungkinan dia akan lanjut turun lagi ya. Oke. Oke, alah. Di sini turun, di sini sedang retest, dan kemudian kemungkinan akan turun. Jadi retest itu apa? Coba saya cari dulu. Retest itu seperti ini ya, ketika support dijebol ke bawah, maka dia akan naik sesaat untuk menjadikan area support sebelumnya, untuk menjadikan area resisten selanjutnya. Jadi dia turun, dan kemudian dia naik untuk menyentuh area support sebelumnya, untuk menjadikan area resisten selanjutnya, dan kemudian dia akan lanjut turun lagi. Jadi sama seperti MPMX ini tadi ya, dimana dia kemarin sudah turun, ngejebol area supportnya ini, dan kemudian dia sudah menyentuh kembali, dan kemudian di sini apakah dia akan berhasil nge-breakout area sini, apakah dia akan kembali turun. Berarti kalau dia lanjut turun, berarti di sini dia cuma retest aja. Tapi kalau seumpama dia berhasil kembali nge-breakout harga 980, berarti dia bisa dibilang kembali ke jalur sideways-nya di sini ya, dimana itu adalah area support sebelumnya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham MPMX ini, saya sarankan nanti kalau seumpama di sini aja ya. Jadi kalau seumpama di sini kita belum cut loss, jadi kita buat aja harapan di area sini ya. Di harga 885 nih. Jadi kalau seumpama 885 ditembus juga, kita bisa keluar dulu aja, dimana berarti dia sudah membentuk atau menembus area supportnya ini, dimana itu adalah ciri-ciri saham yang akan bergerak downtrend sama seperti tadi ya, dimana dia akan membentuk support yang lebih rendah atau lower low yang baru ya. Nah di sini anggap aja ini adalah sudah terbentuk lower low di sini. Nah, kalau 885 ini ditembus juga, berarti dia akan membentuk lower low yang baru lagi ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih belum punya, yang masih punya, silahkan kalau menembus harga 885 mending keluar dulu aja, dimana dia sudah memasuki fase downtrendnya untuk saham MPMX ini ya, dimana MA50 sudah ditembus, MA200-nya juga sudah ditembus, dan kemudian support strukturnya juga sudah ditembus, dan kemudian dia kalau menembus harga 885 berarti dia akan membentuk lower low yang baru ya, atau itu adalah ciri-ciri saham yang sedang atau sudah memasuki fase downtrendnya. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham MPMX ini, mending kita pantau aja dulu pergerakan ke depannya seperti apa. Jadi jangan maksakan masuk ke saham yang sudah memasuki fase downtrend seperti ini ya, atau mending cari aja saham-saham lain yang masih terbentuk fase uptrendnya yang masih
valid ya, dimana MA50 masih berada di atas MA200 dan candle-candle juga masih konsisten berada di atas MA50 nya seperti itu. Selanjutnya ada saham PSSI. Nah, kalau PSSI ini kemarin dia sudah ngejebol MA50-nya di sini ya, ngejebol MA50-nya. Tapi kalau kita lihat sendiri di sini juga masih ada kalau kita lihat di sini masih ada support trendline afternya. Di sini adalah lower awalnya. Kemudian di sini terbentuk lower high. Di sini terbentuk lower high. Dan kemudian ternyata di sini terbentuk pantulannya kembali ya di sini. Nah, berarti di sini adalah lower high yang ketiga, 1 2 3. Nih saya hapus saja dulu. Walaupun kemarin dia sudah ngejebol MA50-nya dan kemudian sudah ngejebol support strukturnya, tapi dia ternyata masih tertahan di support trendline afternya ini ya. Jadi ini saya hapus saja dulu, di mana dia sudah terbentuk lower high yang ketiganya. Jadi di sini bisa dibilang masih bagus ya untuk saham PSS ini, di mana walaupun dia sudah ngejebol MA50-nya, tetapi dia masih di struktur atau masih di jalur afternya, atau bisa dibilang masih terjaga untuk pola lower high-nya seperti ini. Coba kita lihat berarti untuk kalian yang masih punya silahkan, masih aman. Untuk yang masih mau hold juga silahkan, masih aman, tapi selagi dia masih berada di atas atau masih berada di jalur support trendline afternya. Tapi kalau seumpama support trendline afternya ditembus juga, mending bisa keluar dulu aja. Jadi kalian bisa pause dulu video ini dan kemudian kalian bisa buat garis yang sama seperti yang saya buat di sini. Sentuhkan dari support ini, kemudian sentuhkan di sini, sentuhkan di sini, dan kemudian sentuhkan di area sini ya. Oke, karena di sini kan supportnya semakin lama semakin tinggi ya, jadi saya tidak tahu di harga berapa pastinya ya. Nah, di sini juga bisa kita lihat kalau saya ikuti garis ini, lama-lama dia naik jadi di harga 610, 615 dan bisa naik sampai 625 misalnya. Dan kemudian kalau di sini kita lihat sampai ke harga 665. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita nggak tahu fix pastinya di harga berapa. Nah, jadi untuk saat ini sendiri, untuk kalian yang masih punya, jadi masih aman untuk kita hold ya, selagi dia belum menembus harga atau menembus support trendline after ini. Jadi untuk kalian yang belum punya, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Kita masuk di harga closingnya kemarin di harga 620 dan batasan cut loss kita satu tick aja di bawah support trendline afternya ini di harga 580 ya untuk saat ini ya. Dan kemudian untuk target terdekatnya mungkin di sini ya, di harga 695 dengan presentasi 12,10%, dan kemudian target selanjutnya adalah di sini ya, tertingginya di sini di harga 860 dengan presentasi 38,71%. Tentunya menarik ya di sini, di mana batasan cut loss kita masih di bawah 10% dan target take profit terdekat kita juga sudah lebih dari 10% ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang mau masuk PSS ini silahkan, dimana risk rewardnya juga masih bagus dan trennya juga masih terjaga ya, walaupun dia sudah ngejebol MA50 nya. Oke, seperti itu ya. Sudah selesai kita analisis bersama ada 6 saham ini. Tentunya di sini saya hanya membantu secara teknikal analisisnya. Di luar itu silahkan cari dengan analisis yang lain, bisa dari sentimen dan fundamentalnya. Silahkan kita kombinasikan untuk mendapatkan hasil yang sempurna ya. Oke, di sini juga bukan ajakan jual atau ajakan beli, saya hanya membantu atau menyuguhkan secara teknikal analisisnya. Oke, sekian aja dari video ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini bisa like dan komen di bawah kalau masih ada yang perlu kita diskusikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.